Di dalam semua area kehidupan kita ada yang namanya standarisasi. Standarisasi itu adalah, nah ini adalah hal-hal yang teman-teman kita sebagai para orang tua perlu, kalau mereka sudah punya akal dan mereka bisa jadi pembangkang, jangan-jangan halo para parents, apa kabar? Hari ini kita mau bahas tentang satu hal yang amat sangat krusial di keluarga kita gitu ya. Nah, saya dapat ini kasus yang sebentar lagi saya akan ceritakan. Sebenarnya kasus ini umum, mungkin para parents juga pernah ngerasain gitu ya. Jadi ada satu anak yang dalam tanda kutip ngelawan orang tua gitu ya. Sampai orang tuanya kelimpungan dan udah nggak bisa lagi menghandle anak ini, dan akhirnya kontak saya gitu ya. Pada saat mengkontak, ada beberapa hal yang cukup menarik di situ, bahwa ketika anak ini mengkontak, saya ngobrol sama si anaknya, saya ngobrol sama orang tuanya, dan saya baru mendapatkan gap yang terjadi. Dan di dalam hal ini, kita akan kembali ke area pola asuh. Dan di dalam area pola asuh ada satu hal yang sering kali orang tua menuntut banyak, tetapi anak tidak melihat bahwa itu adalah sebuah standarisasi yang tepat dan benar. Jadi berbicaranya begini, di dalam semua area kehidupan kita ada yang namanya standarisasi. Standarisasi itu adalah, ya kalau di perusahaan namanya SOP ya, Standard Operational Procedure. Nah, di dalam area keluarga, standarisasi itu namanya perilaku orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Pernah nggak papa mama mendesain sebuah aturan dalam keluarga harus tidur jam 10? Pernah ya? Jam 10 udah masuk kamar, matiin lampu, dan tidur. Nah, di area-area tersebutlah ketika anak belum paham tentang standarisasi, dan kemudian anak dikasih sebuah standar bahwa kamu harus tidur jam 10, tapi kita sebagai orang tua nggak tidur jam 10, yang ada adalah kita akan diserang balik oleh anak kita. Dan berbicara standarisasi ini banyak sekali. Jadi untuk Anda yang selama ini punya masalah sama anaknya pembangkang sama orang tua gitu ya, ngelawan orang tua dan lain sebagainya, cek satu hal ini, standar apa yang kamu berikan tapi kamu tidak menerapkannya untuk dirimu sendiri. Contoh, ngerokok itu nggak baik tapi kamu ngerokok. Jadi begitu anak ini ngerokok, kamu kok ngerokok dan lain sebagainya, kita akan terpicu, lah mama aja ngerokok, kamu tahu nggak ngerokok itu ya, dan hal yang sebagainya ya. Pasti udah bisa diimajinasikan apa yang terjadi antara hubungan kita dengan orang tua. Nah, ini adalah hal-hal yang teman-teman kita sebagai para orang tua perlu menuliskan standarisasi apa. Saya dalam meng-coaching para orang tua menginginkan banget agar para orang tua bisa sadar dan menyadari. Bahkan lebih tepatnya menuliskan. Karena kalau sadar doang di kepala ya cuma sekedar sadar. Tapi kalau ditulis pasti ada kesadaran yang berbeda. Jadi saya menginginkan buat teman-teman, menganjurkan untuk punya buku khusus, buku yang selama ini menjadi standarisasi keluarga gitu ya. Buku ini nggak usah diumbar kepada keluarga, tapi buku ini adalah personal dirimu. Selama ini di dalam tulisan buku itu, selama ini saya punya standarisasi apa sih yang saya terapkan ke keluarga saya, ke anak saya, ke istri saya, ke anak saya nomor 2, ke anak saya nomor 3, ke anak saya nomor 4. Dan saya punya standarisasi apa dalam hal mendidik dan merawat anak kepada asisten rumah tangga, itu pun perlu ditulis. Ya, jadi amat sangat disayangkan kalau misalkan teman-teman cuma nonton doang terus nggak nulis. Jadi saya menyarankan banget teman-teman untuk menuliskan, karena begitu menuliskan nanti ada aha moment. Ketika ditulis ada aha moment. Oh, jadi begitu ya pemahamannya. Jadi kalau teman-teman nggak menuliskan, sayang banget gitu ya. Nah, tuliskan semua standarisasinya dalam hal yang sekecil mungkin. Standarisasi jam tidur, standarisasi bangun, standarisasi makan. Makan harus di meja makan misalnya, nggak bisa makan di kamar. Ya, meskipun nanti udah dewasa banget sih,
boleh dikatakan agak sedikit bebas mau makan di kamar dan lain sebagainya. Kemudian mengerjakan PR tidak di kamar, tapi misalnya di ruang spesialis ngerjain PR di meja pekerjaan rumah misalkan gitu ya. Dan hal-hal yang seperti itu. Jadi tugasnya adalah membentuk standarisasi. Karena dari situ, dari semua standarisasi yang kita punya, kita terapkan sama anak kita, sama istri kita, sama asisten rumah tangga kita, termasuk sama diri kita sendiri, berapa banyak yang anak-anak kita lihat bahwa standarisasi kita aja kita sering melanggar. Kalau mereka sudah punya akal dan mereka bisa jadi pembangkang, jangan-jangan masalahnya di kita. Dan inilah ada sebuah kesadaran dan ada sebuah kesempatan untuk bisa merubah standarisasi yang kita terapkan, yang dirimu terapkan di rumah. Oke? Itu adalah standarisasi yang silakan direnungkan di rumah ya. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.